Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, teman-teman, sebelum kita melanjutkan langkah kedua, yaitu menentukan tokoh-tokoh dalam cerita yang akan kita buat di Canva. Nah, ada baiknya teman-teman menulis draft atau konsep ceritanya ya di tulisannya itu di konsep dulu, di draft dulu, misalnya di Word seperti itu ya, kata-kata yang mau diucapkan seperti apa gitu ya, sehingga nanti ketika mendesain di Canva, kata-kata ini teman-teman sudah buat atau sudah susun dengan baik gitu ya. Jadi tinggal memikirkan apa elemen-elemen gambar yang mau disusun gitu ya. Nah, itu langkah sebelum kita membuat desainnya. Jadi kalimat-kalimat ini, alur ceritanya, plotnya, tokohnya akan ada siapa saja, mungkin kalau memungkinkan sudah teman-teman tentukan di draft gitu ya, di draft cerita, di konsep cerita. Nah, ini adalah contoh cerita yang saya buat di Canva ya, yang teman-teman sudah saksikan. Judulnya Gara-gara Corona, seperti ini ya. Saya perkecil dulu, persentasenya 50%. Nah, seperti ini. Jumlah halamannya ada 35 di sini ya. Nah, ini adalah contoh-contohnya seperti ini ya. Untuk masker ini sebetulnya dibuat sendiri ya, kan tadinya tidak ada seperti ini, lalu kita tambahkan masker. Nah, caranya adalah ini gambarnya kita satukan nih ya, kita satukan. Nah, untuk memisahkannya kita klik pisahkan ya, maka nanti akan terpisah. Nah, gitu ya. Jadi kenapa gambar ini pakai grouping atau pakai menu pisahkan, supaya nanti ketika digeser-geser maskernya juga ikut sudah include tergeser gitu ya, sudah tidak tertinggal lagi gitu ya. Nah, caranya bagaimana menggrouping atau mengelompokkan. Ini maskernya kita cari di elemen masker, kemudian kita pangkas ya. Kalau misalnya ada yang mau kita pangkas aja. Contoh seperti ini ya, misalnya ini teman-teman pangkas bagian yang tidak perlu seperti ini ya misalnya. Nah, lalu diperkecil, tempatkan di mulutnya harimau ini seperti ini ya. Nah, supaya mudah digeser-geser kita grouping. Cara menggrouping adalah seperti ini, di blok dulu, baru klik kelompokan. Nah, kita akan mengelompok seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mulai mendesain langkah kedua, cerita yang kedua, yaitu menentukan atau memilih tokoh-tokoh dalam cerita kita ya. Ini sudah teman-teman sudah pilih beberapa landscape atau latar yang dibutuhkan. Teman-teman, selanjutnya adalah menentukan tokoh. Tokoh yang di sini, misalnya ini fabel ya. Di Canva juga menyediakan elemen-elemen atau gambar-gambar yang animatif nih, seperti ini, bisa bergerak. Nah, caranya teman-teman klik di elemen, cari animated animal ya, animal. Kalau ingin pakai gambar-gambar yang bergerak seperti ini teman-teman. Nah, ini ada berbagai gambar gitu. Jadi teman-teman silahkan pilih kalau memang mau menggunakan yang animated ya, seperti itu. Tapi silahkan itu di pada teman-teman masing-masing ya. Kalau pakai yang animated ini nanti kita save-nya pakai video ya, MP4. Jadi ketika men-save, supaya ini tetap bergerak, dia di save-nya tidak ke PDF tapi ke video MP4 supaya animasinya bergerak gitu ya.
Kalau teman-teman save ke PDF, nanti dia jadi gambar biasa, gitu saja ya. Oke, saya perkecil dulu sebentar. Ini beberapa elemen. Nah, ini juga ya. Jadi langkah selanjutnya teman-teman adalah memilih tokoh yang akan ada di cerita, gitu ya. Kalau ini tokohnya misalnya ya mudah-mudah sulit gitu ya menentukan, karena kalau tokohnya berulang dia kan gerakannya harus kita sesuaikan gitu ya. Seperti ini, kalau misalnya ini menghadap ke sini, teman-teman mau balikan juga bisa pakai menu balik horizontal. Nah, dia akan seperti ini ya. Oke, nah itu menentukan tokoh. Silahkan teman-teman pilih di elemen ya, pilih binatang atau anak-anak misalnya ya, boleh juga, silahkan disesuaikan dengan ceritanya gitu. Seperti ini di grafis teman-teman boleh pilih misalnya begini ya. Misalnya yang ini teman-teman mau ganti, ini ada anak sedang duduk begitu ya misalnya. Ini ya, silahkan nanti tokoh-tokoh ini tokoh kalau bisa cari tokohnya yang banyak di situ ya, banyak seriesnya. Seperti ini kan banyak series nih, banyak series model seperti ini. Nah, ini lebih mudah nanti kita dalam pergantiannya, karena kan harus sama ya. Nah, yang ini banyak seriesnya nih teman-teman ya. Ini saya lihat dulu kata kuncinya, boy sitting down clean flat. Oke ya, langsung saja save di suka. Nah, kalau ada gambar yang seperti ini double ya, teman-teman bisa pangkas ya, bisa pangkas lalu bagi dua seperti ini ya. Misalnya satu ada di sini, satu lagi tadi ada di sebelah kiri gitu ya. Nah, ini kita duplikat dulu supaya yang tadi muncul. Ini kemudian pangkasnya dikeluarkan lagi, kita pangkas yang sebelah sini iya. Nah, supaya seperti ini misalnya ya. Ini latarnya kalau kurang besar bisa ditarik lagi ya, di stretch ya, disesuaikan dengan tokohnya seperti ini ya. Misalnya ini kurang. Nah, seperti ini ya. Lalu properti lainnya teman-teman juga bisa ketik di elemen, misalnya ada sepeda gitu ya, sepeda boleh ketikkan mana yang ada, mana yang cocok. Misalnya sepedanya ada di sini ya, misalnya sepedanya ada di sini gitu ya. Nah, silahkan itu cara kedua kita membuat menentukan tokoh dalam cerita ya. Tips dari saya, kalau bisa cari tokoh yang banyak series gitu, banyak seriesnya seperti ini nih. Tampilkan lebih banyak. Nah, dia akan sama bentuk apa namanya, cara menggambarnya gitu ya, cara menggambarnya akan sama seperti ini. Ini akan lebih mudah kita simpan, nanti kita buat jadi tokoh-tokoh dalam cerita gitu ya teman-teman semua. Silahkan dicoba langkah kedua, menentukan tokoh dalam cerita kita. Explore sebanyak mungkin elemen yang ada di Canva ya, mudah-mudahan banyak yang cocok gitu ya. Oke, begitu dari saya. Silahkan mencoba, coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.